Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita lanjutkan belajar ngaji kita ya. Belajar ngaji membaca Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kita memaknainya dengan cara yang sesederhana mungkin, dengan berbagai keterbatasan pengetahuan yang kita miliki ya. Tetapi kita tetap bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita gitu. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ya, semoga kita dijauhkan dari riba ini ya. Kadang-kadang riba yang tidak kita sadari itu yang mengkhawatirkan ya. Kita hanya bisa berserah diri dan ya berusaha memilih sesuatu yang bukan riba yang kita pilih, begitu ya. Itu sebagai pedomannya, karena kalau memakan riba itu balasannya sangat mengerikan ya. Di sini disebutkan sebagai penghuni neraka gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Yamhaqullahu riba wa yurabbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Ini masih ada kaitannya dengan riba. Jadi riba sangat bertolak belakang dengan sedekah ya. Kalau sedekah ini menyuburkan, jadi ya, kita pilih sedekah, jangan memilih riba. Itu salah satu cara kita ya untuk hidup yang lebih baik. Oke, kita lanjutkan. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak bersedih hati. Jadi kalau kita sudah beriman, sudah mengerjakan kebajikan, sudah melaksanakan sholat, sudah menunaikan zakat, ya sudah, kita tidak perlu khawatir gitu.
Karena Allah bersama kita begitu ya. Kita tidak perlu bersedih hati apalagi berkaitan dengan dunia gitu ya. Karena kita sudah persiapan untuk akhirat gitu ya. Karena dunia itu kan hanya tidak lebih dari sebesar sayap nyamuk gitu kan. Tuh, jadi kita tetap memilih akhirat ya. Barang siapa memilih akhirat nanti akan mendapatkan dunia juga. Tapi kalau memilih dunia kan akan dapat dunia saja gitu. Jadi sayang sekali. Oke, kita lanjutkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Jadi kalau misalnya meminjamkan uang kemudian ada anakannya gitu ya, minjam berapa kembalinya berapa, itu kalau bisa kita tinggalkan ya bukannya kalau bisa sebaiknya kita tinggalkan gitu. Nah itu termasuk yang bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintahnya itu untuk bersedekah, larangannya adalah meninggalkan riba. Tinggalkanlah riba, itu perintah apa larangan ya? Larangannya itu memakan riba. Kalau meninggalkan riba ini berarti perintah ya, perintah untuk meninggalkan riba. Kemudian larangannya adalah memakan riba gitu, karena riba itu tidak baik ya, nanti nggak berkah gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim atau merugikan dan tidak dizalimi, tidak dirugikan. Ini jadi pedoman juga ya dalam kehidupan yang berkehidupan yang lebih baik gitu, dengan menjauhi riba dan menjalankan sedekah, berinfak begitu. Baik, kita lanjutkan. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang berutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini ya, kalau misalnya kita meminjamkan kepada orang yang benar-benar tidak punya dan mungkin sudah berjanji ya akan mengembalikan di tanggal berapa gitu, tapi kalau misalnya mereka belum bisa, ya sebaiknya kita memberikan kelapangan. Nah, karena memang belum punya, mau bagaimana lagi gitu. Dan di sini disebutkan kalau misalnya kita menyedekahkan itu akan jauh lebih baik gitu. Orang dia itu hutangnya bukan untuk bermewah-mewah ya, tapi memang hutang untuk makan misalnya, kaitannya dengan hidup gitu ya. Itu ya selayaknya seperti itu. Jangan dipaksa-paksa gitu ya, kasihan. Dia udah dapat kesulitan terus masih kita pressure lagi gitu. Di mana hati kita gitu ya. Oke, kita lanjutkan di ayat terakhir dari halaman 47. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi, tidak dirugikan. Nah, ini dia janji Allah ya. Pada hari pembalasan berarti tidak akan sedikit pun
itu salah hitung gitu. Jadi kalau kita berbuat baik dapatnya akan baik, ketika kita berbuat tidak baik ya dapatnya akan tidak baik, dan tidak akan dizalimi atau dirugikan sedikit pun. Nanti pas gitu ya, pas persis. Jadi tidak perlu khawatir kalau kita berbuat baik gitu terus wah nggak dibalas sih kebaikannya, itu jadi tabungan ya untuk akhirat, nanti tetap akan kita dapatkan gitu, tidak perlu khawatir. Kalau tidak sekarang ya next pasti akan kita dapatkan. Ya kurang lebih seperti itu belajar kita hari ini. Membaca Al-Quran semampu kita sebagai pedoman hidup kita menjalani berkehidupan yang lebih baik, karena Al-Quran ini sebagai pedoman hidup gitu, bukan hanya dibaca saja tetapi memang kita pedomani bagaimana untuk berkehidupan yang lebih baik, dan yang pasti meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita gitu ya. Iman itu yakin, takwa berarti menjauhi larangan dan menjalankan perintah gitu. Oke, cukup dulu hari ini. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.